Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam sesi Pualam Kasih Bapa. Pada saat ini mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua karena anugerah dari Tuhan. Biarlah ketika kami sebentar merenungkan firman-Mu, Tuhan terus menyertai dan memimpin kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita menyimak apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Filipi 2 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, bagian inilah yang akan kita renungkan bersama. Saya mengambil sebuah tema yang barangkali sudah tidak asing lagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yaitu berbeda tapi satu. Nah, di dalam perjumpaan kita dengan masyarakat, dengan sesama kita, seringkali kita mempunyai pikiran yang berbeda. Banyak kali kita berpikir barangkali kita mulai membanding-bandingkan seorang dengan yang lain, dan itulah yang menyebabkan ketika kita mulai membandingkan satu dengan yang lainnya, mungkin cara membandingkannya juga melalui sebuah cara yang menekankan tentang perbedaan-perbedaan dan banyak lagi, dan akhirnya sulit bagi kita untuk menyatukan pikiran karena perbedaan-perbedaan. Nah, di dalam bacaan kita, yaitu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengemukakan prinsip-prinsip yang menyangkut kehidupan bersama. Mari kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pertama, di dalam Kristus, kita semua telah memperoleh sumber kekuatan untuk hidup bersama. Yaitu apa? Nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Itu yang dicatat di dalam ayat yang pertama, pasal yang kedua tadi. Lalu yang kedua, walaupun setiap orang berbeda, Allah menghendaki agar umatnya bersatu dan menjadi sehati sepikir dengan dilandasi oleh firman Tuhan. Yang ketiga, kunci untuk menjaga kesatuan dalam kebersamaan adalah bahwa kita tidak boleh egois, melainkan harus memperhatikan kepentingan orang lain. Itu di pasal yang keempat yang dicatat. Nah, bagian yang keempat juga, Kristus telah memberikan teladan untuk kita hayati dan kita tiru. Kristus tidak mempertahankan status kesetaraannya dengan Allah.
melainkan mengosongkan diri dan menempati posisi sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia, serta merendahkan dirinya itu. Dalam merendahkan dirinya itu, dia taat mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat akan sebuah cerita. Konon suatu kali warna-warna yang ada di bumi bertengkar mempersoalkan siapa di antara mereka yang nomor satu. Semuanya merasa dirinya paling hebat, paling penting, paling dibutuhkan, dan paling disukai. Mari kita menyimak keributan yang terjadi di antara mereka. Mula-mula warna merah berkata, "Saya penguasa atas segala warna, karena merah adalah darah, darah kehidupan, lambang keberanian dan bahaya. Saya juga melambangkan cinta." Ditimpali oleh warna hijau yang berkata, "Saya warna terpenting, karena saya lambang kehidupan dan pengharapan. Saya dipilih oleh rumput dan tumbuh-tumbuhan. Tanpa saya, semuanya akan mati. Satwa-satwa semua akan mati." Dengan tidak mau kalah, warna orange berkata, "Saya lambang kekuatan dan kesehatan. Walau tidak banyak, namun saya sangat berharga karena mengandung vitamin-vitamin yang penting bagi kesehatan manusia. Ingat saja akan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ingat akan wortel, jeruk, mangga, pepaya, wah banyak lagi. Semuanya mengandung vitamin warna saya." Kini giliran yang kuning yang berkata, "Tanpa kehadiranku tidak ada kebahagiaan. Saya memberi kebahagiaan, kehangatan, dan kelincahan. Lihatlah ke matahari, lihatlah ke bulan dan ke bintang." Tiba-tiba warna biru tidak mau kalah. Dia berkata, "Tengoklah ke air dan langit. Air adalah dasar kehidupan, dan langit menghadirkan ruang angkasa, rasa damai dan ketenangan. Tanpa aku, kalian bukan apa-apa." Nah, ketika mereka sedang bertengkar untuk mempertahankan pendirian masing-masing, tiba-tiba guntur dan halilintar menggelegar. Turunlah hujan dengan lebatnya. Lalu apa yang terjadi? Masing-masing warna dilanda ketakutan. Tanpa disadari, mereka berangkulan, saling melindungi satu sama yang lain. Maka sang hujan berkata, "Hei kalian yang bodoh, mengapa kalian harus bertengkar? Tidakkah kalian sadari bahwa masing-masing diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu? Datanglah kemari dengan bergandengan tangan. Mulai hari ini, setiap hujan turun, kalian akan bergandengan tangan, membentuk sebuah pelangi sebagai lambang pengharapan menghadapi masa depan." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk ciptaan yang unik. Manusia bukan hanya berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain, melainkan juga berbeda dengan sesamanya. Sekalipun demikian, kita harus selalu mengingat bahwa Allah menciptakan manusia dalam perbedaan satu dengan yang lain, bukan agar kita bisa saling mengkritik atau saling menghakimi, melainkan agar kita saling melengkapi dan saling menguatkan. Hasilnya adalah saling mengasihi. Nah, dalam kehidupan bersama yang saling berbeda, selalu akan memberi keindahan bila kita bisa menyatukan diri kita, bersatu. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa berbeda dengan saya.
tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita telah dipersatukan menjadi satu tubuh. Tuhan memberkati. Amin.